93.2 RCA Ihsaniyah FM. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. FM yang unik dan mendidik. Semua yang dimulai dari rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Hai, selamat pagi sahabat muslim. Bertemu lagi bersama saya Dewi di program acara Ihsaniyah Class on Air. Di kesempatan kali ini hari Senin tanggal 1 Februari 2021. Ya, Ihsaniyah Class on Air kali ini kita bersama MTS Model Ihsaniyah. Dan di depan saya sekarang sudah ada Ustazah Zinatul Utbah ya Ustaz ya. Oke, kali ini kita akan salamnya belum. Oke, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Panggil saja saya Bu Uut. Bu Uut. Ya. Kembali kepanjangan nama saya. Nggak apa-apa, bagus. Iya, oke Bu. Kali ini kita bakal belajar tentang apa nih? Kita akan belajar materi IPA, melanjutkan materi 2 minggu sebelumnya. Iya, oke. Jadi bisa langsung dimulai aja Bu. Oke, materinya. Kita mulai saja langsung ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para siswa-siswi MTS Model Ihsaniyah dan para pecinta RCA FM. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tekanan pada zat cair. Kalau kita kembali lagi ke materi sebelumnya, kita sudah membahas tekanan pada zat padat. Nah, pada tekanan zat padat kita juga sudah belajar rumus-rumusnya apa saja. Terus setelah tekanan zat padat ada tekanan pada zat cair. Yang kembali kita bahas yaitu tekanan zat cair dalam ruang terbuka. Di situ kita belajar tentang tekanan hidrostatis, di mana dalam tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh kedalaman. Semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Oke, kita lanjut ke tekanan pada zat cair dalam ruang tertutup. Mungkin di rumah kita ada yang namanya cerek. Cerek itu jika kita isi air, pasti permukaannya rata. Nah, bagaimana jika cerek itu kita miringkan? Apakah permukaannya akan tetap datar? Ya, ternyata permukaannya akan tetap mendatar. Dalam hal ini, permukaan air tidak dipengaruhi oleh bentuk permukaan dasarnya atau bentuk tabungnya, dengan syarat tempat air tersebut berhubungan. Nah, hal inilah yang dikenal sebagai hukum bejana berhubungan. Jadi, hukum bejana berhubungan itu menyatakan bahwa jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair sejenis dan berada dalam kesetimbangan, tinggi permukaan zat cair pada setiap kaki bejana akan terletak pada sebuah bidang datar. Jadi itu hukum dari bejana berhubungan. Apa saja sih beberapa penerapan bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu ada contohnya cerek. Cerek, kalau kita isi air yang sejenis, pasti permukaannya akan dalam satu bidang datar atau akan rata ya. Terus ada penyidat datar atau waterpass. Waterpass ini biasanya dipakai oleh tukang bangunan, itu untuk meratakan bangunannya tuh biasanya ada alatnya namanya waterpass. Ternyata waterpass ini juga menggunakan prinsip dari hukum bejana berhubungan. Terus ada juga jaringan pipa leding, sumur, pipa U pada manometer zat cair. Itu beberapa penerapan bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang akan terjadi jika pipa U atau bejana berhubungan diisi air? Kemudian setelah diisi air kita isi minyak. Ternyata setelah kita isi air, pertama permukaannya rata, akan
datarnya rata, jadi tingginya akan sama. Tapi setelah kita isi minyak, tinggi permukaan zat cair tidak sama. Kenapa bisa hal tersebut terjadi? Hal tersebut ini berhubungan dengan massa jenis air dan minyak. Yang biasanya letaknya di atas itu adalah minyak. Kenapa minyak berada di atas? Karena minyak ini memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air, seperti materi yang sebelumnya kita pelajari di materi hukum Archimedes. Di situ kan kita belajar massa jenis zat cair. Itu bagaimana kalau misalkan bendanya lebih kecil daripada massa jenis airnya, seperti itu. Terus akibatnya, setelah tadi minyaknya terletak di atas, akibatnya adalah dalam keadaan tenang permukaan minyak akan terlihat lebih tinggi daripada air dan timbul garis batas antara minyak dan air. Nah, sesuai dengan hukum tekanan hidrostatik yang tadi saya sebutkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa hukum bejana berhubungan tidak berlaku. Nah, jika bejana diisi zat cair yang berbeda, tadi kan kalau hukum bejana berhubungan itu akan rata permukaannya kalau diisi zat cair yang sama. Tapi tidak berlaku kalau diisi zat cair yang berbeda. Keadaan lain yang menyebabkan hukum bejana tidak berlaku adalah apabila bejana berhubungan dalam keadaan tertutup, salah satu atau semua bejananya, atau terdapat pipa kapiler. Selanjutnya, dalam materi tekanan pada zat cair dalam ruang tertutup yang tadi ada hukum bejana berhubungan, berikutnya yaitu ada hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu apa? Kita kenalan dulu siapa yang memperkenalkan hukum Pascal. Jadi, ada Blaise Pascal, orang yang pertama kali melakukan percobaan mengenai zat cair yang berada dalam ruang tertutup. Kemudian diberikan tekanan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan Pascal, tekanan akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Percobaan tersebut dikenal sebagai hukum Pascal. Nah, alat apa saja yang bekerja berdasarkan prinsip hukum Pascal? Ternyata ada dongkrak hidrolik, terus ada kempa hidrolik, dan alat pengangkat mobil. Mungkin ini kita sering lihat dongkrak itu biasanya buat ngangkat roda ya, rodanya mobil. Nah, dongkrak hidrolik itu terdiri atas dua bejana yang berhubungan yang terbuat dari bahan yang kuat, misalnya besi, pengisap kecil dan pengisap besar, serta minyak pengisi bejana. Ketika sebuah gaya diberikan melalui tuas dongkrak untuk menekan pengisap kecil atau papannya permukaannya kecil, tekanan ini akan diteruskan oleh minyak ke segala arah. Oleh karena dinding bejana ini terbuat dari bahan yang kuat, gaya ini tidak cukup untuk mengubah bentuk bejana. Satu-satunya jalan tekanan ini diteruskan minyak ke pengisap besar. Jadi kan tadi ada pipa besar sama pipa kecil. Jadi ketika kita menekan pipa kecil, nanti minyak yang berada dalam bejana itu akan mengisi atau akan diteruskan oleh minyak ke pengisap yang besar, sehingga tekanannya diteruskan dari pipa yang kecil menuju ke pipa yang besar. Untuk rumusnya itu ada rumus P1 sama dengan P2. Ingat kembali rumus pada tekanan pada zat padat. Kita pernah belajar tekanan zat padat ya, rumusnya adalah P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan, F itu gaya, dan A adalah luas permukaan. Nah, di dongkrak hidrolik tadi itu ada permukaan yang besar dan permukaan yang kecil. Makanya rumusnya berubah jadi seperti ini. P1 sama dengan P2. Nah, kita masukkan P
P itu tadi kan F sama A, F per A. Berarti P1 sama dengan P2. Kalau kita ubah jadi gaya dan luas permukaan menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Itu rumus untuk mencari tekanan di pipa yang kedua atau pipa yang ke-1 pada dongkrak hidrolik. Terus ada juga rem hidrolik. Sistem rem hidrolik ini digunakan pada mobil dan truk bermuatan ringan. Sistem rem hidrolik menggunakan zat cair yang disebut minyak rem untuk meneruskan tekanan dari pedal rem menuju rem yang terdapat pada setiap roda. Contohnya adalah pada rem cakram. Nah, contoh atau penerapan dari hukum Pascal berikutnya adalah mesin hidrolik pada pengangkat mobil. Misalkan kita mau mencuci mobil, kan biasanya kita lihat alat yang digunakan untuk mengangkat mobil agar di bagian bawahnya bisa dibersihkan. Nah, itu juga ternyata alat tersebut menerapkan prinsip dari hukum Pascal seperti itu. Terus ada juga kempa hidrolik. Itu biasanya digunakan untuk mengepres atau memeras biji-bijian untuk diambil minyaknya, mencetak kapas, mencetak plat logam menjadi alat-alat dapur, misalnya panci. Itu beberapa contoh alat dalam kehidupan sehari-hari kita yang menerapkan hukum Pascal. Iya, oke Bu. Mungkin kita bisa istirahat buat sebentar ya. Dan ya, oke. SMK Ihsaniyah, institusi pendidikan yang beralamat di Jalan Subodro nomor 14, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Berdiri sejak tahun 2011, merupakan salah satu unit pendidikan terbaru yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Ihsaniyah. Didirikan sebagai bentuk pengabdian Yayasan Perguruan Ihsaniyah terhadap masyarakat. SMK Ihsaniyah selalu mengedepankan karakter. Diawali dari suri tauladan gurunya yang selalu hadir menyambut peserta didik. Dan profesionalitas gurunya dalam mengajar di kelas. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti ruang perpustakaan dan ruang baca yang representatif yang mampu menghidupkan proses KBM untuk menunjang pembelajaran. Sebagai institusi pendidikan yang berbasis religi, SMK Ihsaniyah berhasil mencetak siswa-siswinya menjadi peserta didik yang berkarakter dan disiplin, sopan santun, serta berbudi pekerti luhur. Tidak hanya pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler pun menjadi magnet bagi seluruh siswa-siswi dalam pengembangan diri. Bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan pembelajaran prakteknya, diantaranya lembaga perbankan semisal Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Kospin Jasa Keuangan Syariah, KJKS Bina Umat Mandiri dan lembaga keuangan yang lain, serta dengan Balai Benih, RCA FM, RCA TV, IHS TV, dan dunia usaha yang lain. SMK Ihsaniyah semakin memantapkan diri, menghasilkan lulusan-lulusan dengan kompetensi kerja yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri. Dalam artian lulusan-lulusan SMK Ihsaniyah berkompetensi dan bisa diterima dunia usaha dan dunia industri. Dalam pembelajaran di sekolah, kami juga sudah melengkapi pengembangan pembelajaran dengan bekerja sama dengan Google Corporation, Microsoft, CSR, dan perlengkapan teknologi pembelajaran yang lain. Tahun ini kami tawarkan 5 jurusan kepada masyarakat. Yang pertama,
jurusan perbankan syariah. Yang kedua, jurusan akuntansi keuangan lembaga. Yang ketiga, jurusan agribisnis. Yang keempat, jurusan broadcast radio. Dan yang kelima, jurusan broadcast televisi. Untuk itu, kepada masyarakat yang mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di SMK Ihsaniyah, kami harapkan segera mendaftar. Bersama SMK Ihsaniyah, hidup lebih terarah, insya Allah lebih barokah. Mereka dilatih untuk melakukan simulasi proses layanan perbankan yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, kegiatan praktik selalu dilakukan setiap hari, di kelas dan di ruang praktik. Yang menarik lagi, untuk kompetensi keahlian agribisnis, tanaman perkebunan, kegiatan praktik juga langsung dilakukan di lapangan, didampingi oleh ahlinya, untuk melakukan observasi dan praktik menanam, perawatan, hingga panen. Tidak hanya itu, sebagai kompetensi andalan di SMK Ihsaniyah, yaitu produksi dan siaran program radio, siswa-siswinya diterjunkan langsung untuk proses produksi acara radio di studio siar RCA yang menjangkau berbagai kota dan kabupaten. Sebagai modal siar, mereka juga dibekali ilmu reportase untuk menggali informasi dan berita di lapangan secara aktual, sehingga menjadi insan siar yang profesional dan bernilai jual tinggi dan siap kerja di dunia siar. SMK Ihsaniyah memiliki sarana dan prasarana seperti mini bank, studio TV, dan studio radio. Bersama Ihsaniyah, hidup terarah, insya Allah masa depan cerah dan barokah. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Kelas on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM. Oke, masih di kampus SMK Ihsaniyah FM 93.2 RCA Ihsaniyah FM, masih bersama Dewi di sini, masih di Ihsaniyah Kelas on Air bareng MTS model Ihsaniyah. Ya, Bu Uut mungkin bisa dilanjut buat ini tadi ya. Kita lanjut lagi. Tadi kita sudah sampai ke hukum Pascal.
tadi sudah sampai di tekanan pada zat cair dalam ruang tertutup. Jadi kalau kita ulang lagi dari materi tekanan pada zat cair, itu ada tekanan zat cair dalam ruang terbuka. Yang materi kita pelajari pas itu adalah tekanan hidrostatis sama hukum Archimedes. Nah, kalau tekanan zat cair pada ruang tertutup, itu ada hukum bejana berhubungan dan hukum Pascal. Tadi juga sudah saya jelaskan alat-alat apa saja yang bekerja berdasarkan prinsip hukum bejana berhubungan. Contohnya adalah tadi cerek, terus ada water pass, terus kalau di hukum Pascal ada dongkrak hidrolik, alat buat pengangkat mobil, terus kempa hidrolik dan lain-lain. Bisa kalian cari lagi di buku referensi atau di buku cetaknya kalian. Terus kita lanjut ke tekanan gas. Tekanan gas atau disebut juga dengan tekanan udara atau atmosfer. Tekanan gas ini memiliki sifat yang hampir sama dengan tekanan pada zat cair, yaitu menekan ke segala arah. Jadi, sebenarnya atmosfer di sekeliling kita setiap saat menekan kita dari segala arah. Tapi kita tidak merasakan tekanan tersebut karena kita telah terbiasa merasakannya sejak lahir. Nah, tekanan udara normal adalah tekanan udara yang berada pada permukaan air laut, yaitu 1 atmosfer atau 1 atm kalau kita ubah sama dengan 76 cmhg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kenaikan 100 meter dari permukaan air laut, maka tekanan udara berkurang 1 cmhg. Nah, kita bahas ke pengaruh ketinggian terhadap tekanan udara. Tekanan udara ini berubah seiring dengan bertambahnya ketinggian dari permukaan laut. Semakin tinggi letak suatu tempat kita ukur dari permukaan laut, maka semakin rendah tekanan udara di tempat tersebut. Nah, hal ini dapat kita rasakan saat mendaki gunung. Saat kita mendaki gunung, maka semakin tinggi kita mendaki, semakin sulit kita bernafas. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata karena tekanan udaranya semakin kecil, sehingga partikel-partikel udaranya juga lebih sedikit. Nah, kenapa kalau kita mendaki semakin tinggi itu semakin sulit bernafas? Ternyata tekanan udaranya semakin kecil. Besar tekanan udara di permukaan air laut adalah 76 cmhg atau 1 atm. Besar tekanan udara akan berkurang 1 cmhg untuk setiap pertambahan ketinggian sebesar 100 meter. Nah, misalkan ada suatu tempat yang ketinggiannya kalau diukur dari atas permukaan laut adalah 500, maka tekanan udaranya yaitu sekitar 71. Nah, kalau misalkan ternyata naik jadi 1000 ketinggiannya di atas permukaan laut, nanti kita bisa ukur atau kita bisa menghitung tekanan udara yang ada di tempat tersebut. Berarti semakin tinggi, misalkan tadinya yang 500 itu 71 cmhg. Berarti untuk ketinggian 1000, 71-nya kita kurangi dengan 5. Kenapa dikurangi 5? Karena 500 ke 1000 itu kan 500 bagi 100 itu 5, berarti 76 dikurangi 5 hasilnya adalah 71 dikurangi 5 jadinya 66. Kenapa harus dikurangi? Karena ketinggiannya semakin bertambah. Nah, tekanan udara di luar dapat diukur dengan alat. Alatnya namanya apa? Alatnya adalah barometer. Nah, ternyata barometer juga ada beberapa jenis. Ada
barometer Torricelli, barometer Fortin, dan barometer aneroid. Itu beberapa jenis barometer. Terus manfaatnya apa tekanan udara itu? Nah, beberapa contoh pemanfaatan tekanan udara. Yang pertama itu adalah sedotan minum. Minuman naik ke mulut itu ternyata karena adanya tekanan udara dalam sedotan lebih rendah daripada tekanan udara di luar. Itu manfaat dari tekanan udara. Terus ada lagi di pengisap karet. Dalam bidang industri, pengisap karet ini digunakan untuk mengangkat benda-benda berat karena pengisap karet mempunyai daya angkat yang besar. Nah, contoh yang berikutnya itu ada alat suntik. Ketika memasukkan cairan obat ke dalam alat suntik, pasti kita pengisapnya ditarik ke atas hingga tekanan udara di bawah pengisap berkurang. Akibatnya, udara luar menekan cairan obat ke atas, kemudian masuk ke bagian bawah pengisap. Itu beberapa contoh pemanfaatan dari tekanan udara. Tadi tekanan udara di luar ya, sekarang tekanan udara pada ruang tertutup. Udara atau gas ini bersifat menempati ruang atau memenuhi ruang. Jika udara dimasukkan ke dalam suatu tempat atau ruang tertutup, udaranya akan menyebar dan menekan ke segala arah. Contohnya, saat kamu meniup balon, semakin sering kamu meniup balon tersebut, maka semakin besar tekanan udara di dalam balon. Tapi kalau kita sering meniup sampai volumenya itu penuh, biasanya balonnya akan pecah. Itu karena udaranya mengisi bagian dari balon yang kita tiup. Nah, besarnya tekanan udara di dalam balon atau di dalam ruangan tertutup tidak dapat ditentukan dengan barometer, tapi dapat kita ukur menggunakan yang namanya manometer. Jadi bedanya, kalau barometer itu digunakan untuk mengukur tekanan udara luar, sedangkan manometer itu digunakan untuk mengukur tekanan udara pada ruang tertutup. Itu tekanan udara pada ruang tertutup dan tekanan udara pada ruang terbuka. Berikutnya ada hukum Boyle. Hukum Boyle ini menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap, asalkan suhunya tetap. Pada percobaannya, Boyle ini menemukan hubungan antara tekanan atau biasanya disimbolkan dengan huruf P besar, terus volume dan suhu. Jadi ada hubungan antara P, V, dan suhu atau temperatur, biasanya disimbolkan dengan huruf T, yaitu tekanan gas dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya, asalkan suhunya tetap. Akibatnya, jika tekanan berkurang, maka volumenya bertambah. Sebaliknya, volumenya akan berkurang jika tekanannya ditambah. Maka ada rumus untuk hukum Boyle, itu adalah P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Bisa dilihat contoh soalnya di buku cetaknya kalian tentang hukum Boyle. Nanti kita kerjakan bersama-sama beberapa contoh soal yang ada di buku kalian. Iya, itu tadi. Ya mungkin bisa dilanjut lagi ya, Bu. So, jangan kemana-mana, tetap di 93.2 RCA Ihsaniyah FM. Real World presents. Baru saja Anda mengikuti program Ihsaniyah Class on Air. Nantikan Ihsaniyah Class on Air berikutnya hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM.